Kesaksian yang benar. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. 1 Yohanes 1 ayat 3a. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, dalam persidangan, seorang saksi diundang untuk memberi kesaksian yang benar dengan menceritakan apa yang dilihat, didengar, atau disaksikannya. Banyak orang menjadi takut untuk menjadi saksi, padahal mengapa harus takut? Bukankah ia hanya menceritakan pengalamannya? Demikian halnya, tidak harus takut menjadi saksi Kristus, karena ia hanya bercerita tentang pengalamannya dengan Kristus. Surat 1, 2, dan 3 Yohanes selesai dituliskan antara tahun 90 sampai 100. Saat itu Rasul Yohanes sudah mendekati usia 100 tahun. Dalam suratnya, ia menekankan pengalaman hidup barunya di dalam Kristus dan mengingatkan orang percaya bahwa hanya dengan berbagi pengalaman hidup yang nyata, seorang dapat memberi kesaksian tentang Kristus. Inilah hakikat kesaksian yang benar. 1. Arti kesaksian. Arti kesaksian adalah yang telah kami dengar, kami lihat, kami saksikan, dan kami raba dengan tangan kami. Kata kami menunjukkan bahwa Yohanes berbicara atas nama para rasul yang lain. Ia menggunakan struktur klimaks, yakni sebuah kesaksian, bukan hanya menyampaikan apa yang didengar, tetapi dilihat, bukan hanya dilihat, tetapi disaksikan, bukan hanya disaksikan, tetapi diraba dengan tangannya sendiri. Yohanes menambahkan lagi dengan yang telah kami saksikan, yaitu lebih dari sekedar melihat, dapat berarti menatap dengan tujuan, dengan keinginan, dan dengan kegaguman. Puncaknya adalah sebuah pernyataan kedekatan Yohanes dengan pribadi yang dibicarakan, yang telah dikenal dengan sangat dekat dan intim. Bagian ini menunjukkan kedekatan Rasul Yohanes dan para murid yang lain dengan Yesus selama di bumi. 2. Inti kesaksian. Frasa ini merupakan kunci dari doktrin inkarnasi Kristus, bahwa apa yang ditangkap oleh berbagai indranya itu tidak lain adalah firman hidup, firman kekal yang ada bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan, tetapi telah ada di dalam daging. Pemikiran Yohanes ini membawa pemikiran kepada Yesus yang disebut firman. Rasul Yohanes benar-benar mengenal firman hidup itu, dan sekarang ia mau supaya orang lain mengalami hal yang serupa, yaitu memiliki hidup kekal bersama-sama dengan Bapa. Hidup, zoe, mendapatkan kata sifat aion, sehingga frasa tersebut bisa diterjemahkan hidup yang kekal itu, menegaskan bahwa inti kesaksian adalah tentang hidup, yaitu Logos, Yesus Kristus, yang telah dan sedang ada dan ada selama-lamanya. 3. Tujuan kesaksian. Kata supaya menandai sebuah tujuan, yaitu persekutuan dengan kami. Persekutuan adalah koinonia yang berarti hubungan dekat atau perkumpulan yang harmonis sebagai rekan atau saudara dalam berbagi berita Injil. Tujuan kesaksian adalah tinggal dalam persekutuan orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan orang percaya bukan hanya bersifat manusiawi dengan kami, tetapi juga bersifat ilahi dengan Allah. Ide ini telah dituliskan dalam Injil, yaitu supaya para murid mendapat persekutuan dengan Bapa dan dirinya. Yohanes 17 ayat 21. Kesaksian menyempurnakan sukacita karena bertujuan agar seorang berada dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman. Sahabat Iktus, kita tidak perlu menjadi takut untuk membagikan kesaksian kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Mengapa? Karena kesaksian yang benar adalah bercerita tentang pengalaman kita dengan Kristus. Apa yang kita dengar, kita lihat, dan kita rasakan saat Kristus memperbaharui hidup kita. Apa yang kita alami adalah modal kesaksian kita. Bercerita tentang Yesus dapat saya lakukan
karena saya telah mengenal siapa Yesus. Bahkan dalam perjalanan hidup saya semakin intim berelasi dengannya. Hal ini memberi sukacita penuh karena saya dapat melihat orang lain memperoleh hidup yang kekal, menjadi saudara seiman, dan memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, mengapa saya tidak perlu takut untuk bersaksi? Siapa yang seharusnya menjadi inti kesaksian saya? Apa tujuan saya membagikan kesaksian pada orang lain? Tuhan Yesus, berilah keberanian kepada saya untuk menceritakan pengalaman saya bersamamu. Saya merindukan agar sahabat dan saudara saya yang lain tinggal dalam persekutuan denganmu. Sukacita tertinggi saya adalah ketika Engkau dapat memakai saya menjadi saksimu. Amin. Bersaksi adalah bercerita tentang pengalaman saya bersama Kristus. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.